Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arsalah FM, kembali lagi di Bincang Sehat. Hari ini kita akan bahas tentang makanan yang dilarang dikonsumsi secara bersamaan karena berbahaya bagi kesehatan kita. Benarkah, faktakah atau hanya sekedar mitos makanan itu ada yang tidak boleh dimakan secara bersamaan? Baik, kita akan tanyakan langsung dengan dokter kita hari ini yang akan menemani kita, yaitu Dr. Oktama Peggy Haryan yang telah tersambung dengan kita. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dokter Oktama, bagaimana kabarnya, Dok? Sehat Bang, Alhamdulillah. Iya, baik. Terima kasih banyak, Dok, sudah memberikan kesempatan waktunya untuk bersama kita di Bincang Sehat, berbagi ilmu tentang kesehatan hari ini mengenai memakan makanan secara bersamaan ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Nah, kalau dokter melihat sendiri bagaimana, Dok, mengenai tema seperti ini atau informasi mengenai makanan ini tidak boleh dimakan secara bersamaan? Silakan, Dok. Iya, baik Pak. Alhamdulillah. Kalau tanggapan saya ya, tema sebenarnya sih bagus juga, lumayan bagus. Karena kan memang kadang beredar dari masyarakat awam, ada dia yang memang belum mengerti akan makanan-makanan yang mana yang bagus, yang bisa dikonsumsi, dan yang mana yang tidak boleh dikonsumsi secara berbarengan atau bersamaan. Oke, jadi ini memang benar adanya, Dok, ya, fakta, Dok, ya, bahwasanya ada makanan itu memang tidak boleh dimakan secara bersamaan, itu berbahaya ke tubuh kita. Mungkin beberapa, nggak semua. Iya, iya. Dan ada juga beberapa sebagian dari makanan yang kita makan, Iya. itu memiliki efek malah menghambat dari sistem pencernaan. Gitu. Bukan masalah dia bersamaan atau dia dikonsumsi berbarengan. Tapi memang ada yang beberapa dari bagian dari proses pencernaan setelah dikonsumsi dan dimakan, dia ada yang sifatnya menghambat, ada juga sifatnya dia untuk memperlancar dan mempercepat proses pencernaan. Seperti itu. Oke, jadi tidak semua seperti itu, Dok, ya. Tidak semua makanan itu secara bersamaan berbahaya, bahkan hanya ada satu makanan saja tidak dipasangkan dengan makanan lain berbahaya juga, seperti itu, Dok. Iya, beberapa lah yang lebih. Oke, baik. Seperti tema yang kita ambil sekarang. Iya, di sini dari tema ini, Dok, dari info sehat yang sudah kita bagikan pertama, ini ada sebuah pernyataan juga ya soal larangan mengkonsumsi susu kedelai dengan telur seperti itu. Nah, kalau ini sendiri dokter melihatnya seperti apa, Dok? Baiklah, kalau untuk ini kan, Iya. sebenarnya kan dari susu kedelai ataupun dia telur, dari proses pemecahannya kan dia kan protein berbarengan dengan protein. Jadi apabila dia proteinnya dikonsumsi dalam dosisnya tinggi, itu malah akan menimbulkan faktor risiko yang tidak baik atau tidak sehat terhadap tubuh. Salah satunya akan menimbulkan menjadi faktor risiko batu ginjal. Seperti itu. Okay. Nah, batu yang biasanya sering dihasilkan malah batunya itu mengarah ke batu kalsium atau batu asam urat. Gitu. Okay. Kurang lebih bisa kita nilai ya bisa dibilang fakta. Karena faktor risiko tadi dari protein yang dosis tinggi atau protein yang berlebihan yang kita konsumsi dapat menimbulkan faktor risiko tersebut. Oke, karena di susu kedelai di sini juga banyak mengandung protein seperti itu, Dok, ya. Kemudian di telur juga banyak mengandung protein. Nah, seperti itu. Nah, apakah ini ada juga kaitannya dengan kombinasi misalnya cara masaknya, apakah mungkin karena telurnya mungkin ditambahkan dengan yang lain lagi, atau misalnya susu kedelainya juga ditambah dengan gula misalnya seperti itu, ada kaitannya dengan seperti itu nggak, Dok? Lebih tepatnya nggak terlalu sih. Memang sebenarnya cara untuk memasak kan dia memang berpengaruh ya. Mau dia olahan misalnya telurnya dimasak digoreng setengah matang dengan yang lain, ataupun olahan telurnya dia kan ada macamnya, ada telur puyuh ataupun telur ayam kampung, ayam beras, dan juga telur bebek mungkin. Nah, itu dari kandungan kadar gizinya kan beda-beda. Mungkin bisa kita lihat dan kita tinjau dari kadar gizinya lagi kalau untuk yang itu. Gitu. Oke, baik. Kemudian, Dok, saya juga pernah mendengar informasi bahwasanya kalau ada dua jenis makanan ya yang kandungan proteinnya sangat tinggi, di sini tadi kan ada
telur sama susu kedelai dok ya, berbeda jenis juga. Bagaimana dengan misalnya daging, eh, misalnya daging kambing, kemudian dimakan juga daging ayam seperti ini kan proteinnya tinggi juga. Ini seperti apa dok? Eh, nggak nggak kenapa-napa sih bang. Mm-mm. Sebenarnya itu tadi kalau dia memang dalam kadar Mm-mm. eh, yang bisa ditolerir dari tubuh Iya. dan tidak mengganggu dari siklus pencernaan dan ekskresi, Mm-mm. nah itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bermakna. Nah, Mm-mm. susu kedelai ataupun telur ini kalau kita makan berbarengan sebenarnya bukan dari dia berbarengan atau enggaknya yang kita lihat, tapi konsumsi jangka panjang dan juga penggunaan protein yang terlampau banyaknya tadi. Itu aja Oke. sih kalau menurut saya. Iya. Kalau untuk yang kayak daging ayam atau ya eh, daging daging kambing, sapi dengan yang lain dikonsumsi berlebih dan yang banyak, Mm-mm. misalnya sehari kita lebih mungkin berkilo-kilo sampai seratusan kilo kita makan, waktu hari raya kurban dengan yang lain, mungkin aja dia bisa akan menimbulkan faktor risiko tersebut. Mm-mm. Dan nanti dilihat dari faktor risiko makannya, berapa sering dia makan. Mm-mm. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya saja dilihat dari penggabungannya dok ya, cuman tapi jumlahnya juga harus diperhatikan dok ya. Jadi kalau Seberapa hanya sering. misalnya telur saja, tapi jumlahnya banyak juga, tentu ini juga berbahaya bagi kesehatan tubuh seperti itu Iya, dok ya. benar Oke, sekali. baik. Jadi kesimpulannya tadi dok ya mengenai protein, dua protein yang banyak ini kalau bisa dihindari seperti itu dok ya. Iya, Mm-mm. Oke. kalau bisa dihindarin Iya. dan dijaga porsinya. Mm-mm. Jangan sampai dia berlebih Iya. kadarnya. Oke, kalau boleh tahu dok, ini kan telur banyak juga orang yang sangat menyukai telur seperti itu. Mungkin satu hari itu sampai bisa lebih banyak seperti itu. Ada yang sampai 10, ada yang sampai 15 seperti itu mungkin dalam satu hari. Nah, ini dok seperti apa nasihat dokter? Apakah berbahaya emang kalau seperti itu? Apa ada batasnya juga berapa dalam satu hari itu maksimal seperti itu? Oh, baiklah kalau yang untuk itu kan Iya. mungkin bisa kita lihat dari kadar nilai gizinya. Mungkin bisa nanti kalau memang seseorang yang ingin diet atau diatletis, Mm-mm. kan banyak tuh orang-orang seperti kayak Aderai Iya. atau dia yang berbadan binaragawan, Mm-mm. yang memiliki badan atletis dan sering fitness, dia memang malah yang dipacunya tadi kadar proteinnya rendah, karbo, proteinnya meningkat, dan lemaknya juga cenderung kurang. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin bisa dikonsultasikan lagi lebih lanjut mengenai kadar gizinya ke dokter ahli gizi ataupun dokter kedokteran yang mengarah ke bagian olahraga. Gitu. Mungkin dia bisa menjelaskan lebih detail dan lebih tepat untuk masalah tentang gizi-gizi dan solusi-solusi dalam menghadapi diet protein ini. Oke, Gitu. iya mungkin perlu ditelaah lebih jelas lagi dok ya, bagaimana mungkin apa namanya jumlahnya yang harus dimakan, kemudian bagaimana cara penyajiannya, ini mungkin juga ada kaitannya seperti itu dok ya yang perlu diperhatikan. Iya benar sekali bang. Oke, baik. Kemudian dok, berikutnya di sini juga dijelaskan bahwasanya memakan daging dengan semangka, nah ini juga dilarang seperti itu. Ini tanggapan dokter seperti apa dok? Nah, kalau untuk kasus kita yang kedua ini, mungkin ya kalau saya anggapannya lebih cenderung dia malahnya ke mitos. Mitos Karena dok ya. gini, kenapa? Kalau kita daging kan dengan semangka dia nggak terlalu berhubungan untuk pencernaan. Tapi memang ada dia beberapa proses pencernaan seperti kayak item pembahasan topik kita ini, dia kayak misalnya penggunaan teh dengan yang lain. Nah, justru minum konsumsi teh ini dia tidak bisa dikonsumsi setelah makan, gitu. Karena kenapa? Kalau kita konsumsi teh setelah makan, nanti dia akan menyebabkan menghambat proses penyerapan dari makanan tersebut. Salah satunya penyerapan besi. Terus yang kedua, dia seperti seng atau zinc. Baru yang ketiga penyerapan magnesium. Oke, itu tehnya baik dicampur dengan gula atau tidak dengan gula ini tetap dianjurkan, tidak dianjurkan seperti itu dok ya?
Gimana? Maksudnya tehnya ini baik dengan gula, maksudnya manis tehnya atau tidak dengan gula seperti itu. Ini tetap dilarang seperti itu dok setelah Iya, makan. apapun ceritanya. Iya. Jadi kalau teh dia mau teh manis atau dia teh Iya. pahit, Mm-mm. alangkah baiknya dihindarin dia setelah makan. Oke. Terus dikonsumsinya itu kalau memang mau dikonsumsi, waktu-waktu terbaiknya itu Iya. setelah makan paling enggak dia setengah jam setelah makan atau dia 2 jam setelah makan. Iya, ada jeda dok ya. Ya, Dikasih jeda seperti itu dok ya. iya kurang lebih. Nah, ataupun waktu-waktu yang terbaik diminumnya juga seperti kayak waktu senggang, misalnya di pagi hari atau di sore hari, waktu-waktu waktu-waktu luang. Nah, sebaiknya juga kita hindarin itu pada saat meminumnya di malam hari. Karena kenapa? Efek dari teh ini kan dia sedikit memiliki kadar efek kafein di dalamnya. Iya. Nah, jadi kadar kafeinnya ini memang ada beberapa orang dia yang dengan kafein sedikit aja dia membuat susah dia mengantuk dan badannya malah menjadi segar kembali. Dan itu bisa membuat jadi salah satu faktor penyulit untuk tidur dan gangguan insomnia. Oke. Nah, apakah ini berlaku juga dok kepada semua teh ini kan banyak juga inovasi di bidang teh dok, mulai dari serai juga dibuat jadi teh, kemudian rempah-rempah yang lain juga jahe, kunyit dan sebagainya ini juga ada juga dijadikan teh rempah seperti itu. Nah, apakah ini juga tetap tidak dianjurkan dok? Nah, setahu saya sih kalau untuk jenis-jenis teh ini dia teh hijau dia lebih bagus karena dia nggak terlalu berefek dia dikonsumsi setelah makan. Kalau untuk yang lain mungkin masih ada penelitian yang lanjut terkait makanan tersebut. Mungkin bisa kita lihat lagi dan kita pelajarin ulang lagi. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk di awal dok sebelum makan ini juga apa juga berbahaya atau ini diperbolehkan dok? Kalau awal justru tidak menjadi masalah. Nah, terkait yang masalah kita ini tadi yang kedua, seperti konsumsi daging dan juga semangka. Jadi seperti kayak semangka atau jus-jus yang lainnya atau buah-buahan itu sebaiknya dikonsumsi sebelum makan. Gitu. Jadi dikonsumsi sebelum makan karena kenapa? Membuat proses pencernaan itu lebih bagus dan lebih lancar terlebih dahulu. Jadi serat-seratnya udah ada, udah siap dia. Jadi proses pencernaan atau penyerapannya nanti di usus ya makin lebih baik lagi. Gitu barangkali. Baik, kembali lagi ke masalah daging dengan semangka nih dok ya. Nah ini biasanya kalau kita makan daging ya, ini kan ada juga yang bilang apakah benar atau dokter bisa luruskan seperti itu setelah makan daging itu sifatnya panas seperti itu. Maka lebih cocoknya ya ada buah-buahan seperti itu yang menyimbangnya seperti itu. Nah ini seperti apa dok? Sebenarnya kan kalau dia untuk buah-buahan memang benarnya itu karena dia memiliki serat yang tinggi. Bisa kita seimbangkan, bisa bukan hanya buah-buahan saja, tapi tadi sayur-sayuran pun yang memiliki seratnya yang tinggi itu juga bisa membantu untuk proses pencernaan. Karena tadi kan di daging itu bukan hanya dia kadar proteinnya saja, tetapi juga memiliki kadar lemak yang cukup tinggi ya, lumayan. Jadi dapat dibantu dengan makan makanan serat yang tinggi. Gitu. Jadi makanya perlu makan sayur agar BAB-nya juga lancar. Iya, kan kita juga sering melihat dok ada daging tapi disediakan di sampingnya ada mentimun seperti itu. Apakah itu maksudnya untuk menyeimbangi dok? Oh, jus mentimun mungkin ya. Nah, kalau jus mentimun mungkin bisa seperti kayak untuk menurunkan atau menyeimbangkan dia pada saat makan. Yang misalnya menyeimbangkan efeknya lah mungkin. Seperti hipertensi atau yang lain-lainnya. Iya, jadi semangka ya daging dengan semangka ini betul-betul mitos dok ya, nggak ada kaitannya dok ya. Mitos, baik. Nggak ada kaitannya dok. Baik dok, sebelum kita akan lanjutkan nanti ke berikutnya mengenai menyantap udang dengan jus jeruk, ini informasinya dapat keracunan, menjadi keracunan seperti apakah ini mitos atau fakta? Nanti kita akan mintakan kejelasan dari dokter. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu dok. Baik sahabat Gua Muslim, ya dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.